Arsah belum pernah lihat saya, tapi saya bisa lihat Mbak Arsah. Jadi dari tadi aku dandanin hantu, tapi tadi nyata banget aku bisa pegang mukanya. Jangan serius-serius. Gitu kan, Tan? Oke. Assalamualaikum, halo semuanya. Balik lagi sama aku, Hana di Kasur, kakak-kakak si penelusur. Oke teman-teman, jadi hari ini itu Hana mau bawain cerita-cerita paranormal experience nih yang dari Twitter. Jadi banyak banget orang-orang yang ngepost kayak dia tuh kayak cerita gitu tentang pengalaman horornya mereka. Nah kira-kira pengalaman horornya itu ada apa aja? Langsung aja kita masuk ke cerita yang pertama. Nah, cerita yang pertama ada dari pemilik akun Twitter @gamipeople. Jadi, pemilik akun Twitter @gamipeople ini dia tuh ceritain pengalaman abangnya nih ternyata, bukan pengalaman dia sendiri. Dia itu cerita kalau si abangnya ini baru pulang kerja tuh sekitar jam 12-an malam gitu. Terus pas mau masukin motor, ternyata tuh ada orang yang nyapa dia gitu, yaitu si Pak RT yang ada di sekitar sana. Nah, emang udah jadi kebiasaan si Pak RT ini selalu nyapa si abangnya ini. Cuman ternyata si Pak RT-nya ini itu udah meninggal sekitar 2 minggu yang lalu gitu. Nah dia tuh baru sadar pas udah masukin motornya gitu. Jadi kayak pas dia sapa itu tuh dia bener-bener kayak nyapa orang. Padahal emang di sono tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu. Dan ternyata ada videonya di mana CCTV rumahnya dia kayak ngeliatin kalau si dianya ini nyapa si Pak RT-nya itu. Nih videonya nih. Nah, kira-kira apakah itu benar Pak RT ataukah emang makhluk halus yang menyerupai Pak RT ataukah si abangnya ini hanya delusi saja seolah-olah itu adalah Pak RT. Jadi si abangnya ini kangen mungkin sama Pak RT, kita nggak ada yang tahu. Cerita yang kedua kita ada dari pemilik akun Twitter yang disamarkan gitu. Dia nggak mau dikasih tahu akun username-nya itu. Pokoknya DN-nya itu kayak kanji-kanji bahasa Jepang gitulah. Dia cerita tentang pengalamannya yang semasa SD nih. Dia tuh ceritanya kayak lupa bawa HP. Terus dia tuh niatannya itu pengen minta jemput sama orang rumahnya nih. Akhirnya dia pakai telepon sekolah untuk nelpon HP-nya sendiri yang ada di rumah. Karena katanya dia tuh pengen nelpon ayahnya, cuman dia lupa nomor ayahnya itu berapa. Terus pas dia telepon nih pakai HP sekolahnya, terus ada yang angkat. Tapi pas ada yang ngangkat ini, suaranya tuh persis banget sama suara dia sendiri. Dia tuh tahu karena dia tuh sering rekam suaranya sendiri gitu pas lagi ada ujian bahasa Inggris gitu. Jadi dia lumayan apalah sama suara dia sendiri. Pokoknya dia kan awalnya nelpon gitu kan. Dia bilang kayak, "Assalamualaikum, halo ayah." Karena dia sadar kalau si mamah sama kakaknya itu lagi nggak ada di rumah, jadi yang ada di rumahnya itu ayahnya doang. Jadi dia berpikiran kalau yang ngangkat teleponnya tadi itu adalah ayahnya. Tapi ternyata si yang dia sapa ini di dalam telepon itu tuh dijawabnya halo. Tapi dia nggak tahu itu tuh suara siapa, cuman persis banget sama suara dia sendiri. Terus karena dia bingung, akhirnya dia nelpon berkali-kali lagi tuh, cuman nggak ada yang angkat. Selang beberapa tahun nih, pas dia kelas 9 alias kelas 3 SMP, dia itu nggak masuk sekolah karena dia itu lagi sakit gitu keadaannya. Jadi dia itu lagi di rumah aja nih sendirian. Tiba-tiba dia itu ditelepon sama nomor orang yang nggak dikenal gitu. Pas dia angkat, muncul suara "Assalamualaikum, halo ayah." Terus dia tuh refleks bilang halo. Dan pas dia jawab halo itu, tiba-tiba call-nya itu dimatiin gitu aja. Setelah dimatiin, terus akhirnya yang nelpon ini nelpon lagi tuh berkali-kali. Cuman karena dia takut, akhirnya nggak dia angkat. Dan pas itu dia baru mulai sadar kayak dia tuh deja vu gitu sama kejadian dia pas kelas 6 SD tadi. Tapi kalau cerita-cerita kayak gini dibandingkan serem malah kayak keren gak sih? Kayak time traveler gitu. Jadi kayak dia telepon sama masa lalunya gitu. Dia kayak teleponan sama masa depannya gitu. Oke, lanjut kita ke cerita yang ketiga, dimana ini cerita yang lumayan agak panjang dan mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu kali ya cerita-cerita kayak gini. Karena ini kejadiannya kayak lumayan lama
Terus juga ceritanya lumayan menyebar ke khalayak luas gitu dan banyak didengar sama orang sih. Cerita ini cerita dari Nirmala Arsah di mana dia itu adalah seorang perias pengantin. Dia ini tinggal di Halim, terus dia itu kayak mengalami kejadian-kejadian mistis gitu. Pada hari Kamis dini hari, si Arsah ini nggak bisa tidur posisinya. Kayak dia tuh kayak ngerasa ada rasa gelisah tersendiri gitu. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu dia beberapa kali. Si Arsah ini tahu kalau misalkan ada mitos di mana kalau tengah malam gitu ada yang ngetok pintu dia, tapi nggak ngucap salam, itu tuh termasuk kemungkinan besar kalau itu adalah makhluk halus. Saat si Arsah ini ngelihat jam, ternyata sudah menunjukkan pukul 1 malam. Awalnya si Arsah ini kayak diem aja gitu, beberapa pintunya itu diketuk gitu. Jadi beberapa kali ketukan pintu, dia masih diem-diem aja nih. Sampai nggak lama, ada seorang wanita muda yang memanggil nama dia. Katanya kayak, Tek tek tek, Mbak Arsah. katanya. Tapi si Arsah sendiri pun nggak tahu nih ini suaranya siapa. Arsah akhirnya ke ruang tamu untuk nyalain lampu, terus akhirnya dia juga ngintip sedikit gitu keluar jendela. Kira-kira ada siapa di depan rumahnya. Ternyata ada 3 gadis yang semuanya itu garis-garis muda yang bisa dibilang tuh cantik-cantik gitu di depan rumahnya gitu. Terus pas si Arsah ngeliat ke bawah kakinya gitu, kayak ngeliatnya ya kakinya napak gitu. Jadi si Arsah tuh kayak mencoba ngeyakinin dirinya kalau di depan rumahnya itu ya manusia biasa gitu. Arsah akhirnya membukakan pintunya, terus dia nanya ke 3 perempuan ini nih. Mbak cari saya. Ini benar rumah Mbak Arsah tukang rias? Kata salah satu gadis yang berada di sana. Iya, saya sendiri. Kata si Mbak Arsah. Si Arsah selama nanyain pertanyaan-pertanyaan itu pun kayak ngomong dalam hati gitu. Kayak, apa benar nih orang-orang ini nih, ketiga perempuan ini mau dirias jam 1 pagi? Manaan belum ada janjian juga kan? Karena biasanya kalau tukang rias atau MUA gitu kan dia biasanya harus dibikin jadwal dulu, terus baru dia bisa dirias gitu kan. Cuman ini nggak ada jadwal apa-apa, tapi dia tiba-tiba datang ke rumahnya jam 1 pagi terus minta diriasin gitu. Tapi karena si Arsahnya ini nggak enak buat nolak, akhirnya si Arsahnya itu membiarkan mereka bertiga itu masuk. Dari situ si Arsah ini langsung bergegas untuk mengambil beauty case-nya dan menyusun beberapa kosmetiknya. Sembari si Arsahnya ini prepare akan alat-alat makeupnya, dia itu bertanya nih kepada ketiga gadis itu. Kamu tinggal di mana, Dek? Kata si Arsah. Dijawab sama salah satu gadis itu, katanya, Jauh, Mbak. dan dari 3 gadis ini cuman ada 1 orang aja yang ngejawab si Arsah ini. Jadi dari tadi tuh si Arsah ngomong, si Arsah nanya, yang jawab tuh cuman 1 gadis doang nih. Nah setelah si Arsahnya ini nanya ke si salah satu gadis tadi, akhirnya Arsah nih izin dulu nih buat ke WC dan untuk mencuci muka, karena kan itu jam 1 pagi gitu kan. Jadi dia tuh ngerasa kalau mukanya ini belum fresh gitu. Akhirnya dia izin ke kamar mandi, dia nyuci muka bentar gitu. Pas di lorong menuju WC, dia tuh ngerasa kalau dia tuh berada di dimensi lain gitu. Seketika tuh suasananya tuh langsung hening, langsung sunyi, kayak ya dia tuh berasa lagi di dimensi lain, padahal cuman perbedaannya ya ini ruang tamu gitu kan, terus lorong menuju ke WC. Nah selama di lorong tuh dia kayak ngerasa kok hawanya beda gitu. Sampai si Arsahnya balik lagi nih dari WC, dia tuh ngeliat ke ketiga perempuan itu kalau mereka itu nggak saling ngobrol gitu, alias mereka tuh kayak diem aja, terus tatapan mereka tuh semuanya kosong. Nah untuk memecah keheningan itu si Arsah akhirnya melontarkan pertanyaan nih, siapa yang mau dirias duluan? Kata si Arsah. Yang paling banyak ngomong itu si satu gadis ini nih yang ngejawab si Arsah itu, akhirnya dia maju duluan untuk dirias yang pertama. Sambil ngerias si Arsah nih kayak nanya terus gitu. Dia tuh ngasih pertanyaan kayak, tadi kesini naik apa gitu. Terus dijawab sama si satu gadis ini, Naik mobil, Mbak. di situ Arsah mulai berpikir lagi nih. Dia kayak setiap si satu garis ini jawab, dia tuh kayak terus-terusan mikir gitu. Oh, mungkin mereka parkir di gang depan kali ya. Tapi kok tahu rumah aku persis ya? Kok bisa tahu aku tukang rias ya? Dan FYI, si gang rumah Arsah ini tuh cuman muat untuk 1 motor lewat doang. Jadi kayak 1 kali jalan setapak gitu. Dan kalau malam, si gangnya itu tuh selalu di portal. Ditambah lagi, rumahnya si Arsah ini kayak nggak nunjukin kalau dia itu adalah tukang rias. Terus kayak nggak ada plang kalau dia itu seorang MUA gitu. Makin kepo dong nih si Arsahnya ini, akhirnya dia tuh bertanya lagi sama si gadis satu ini nih. Kok tahu saya tukang rias? Terus dijawabnya ternyata gini nih teman-teman. Mungkin Mbak Arsah belum pernah lihat saya, tapi saya bisa lihat Mbak Arsah. Tung.
Langsung di situ si Arsah makin bingung sama jawaban si satu gadis ini nih. Ditanya lagi lah sama si Arsah, karena si Arsahnya ini kepo, tapi dia juga kayak bingung gitu, dia clueless. Memangnya kamu tinggal di mana? Itu loh mbak, rumah aku yang mau ke arah Tanah Abang. Makin nih si Arsah diem lama banget tuh. Si Arsah lagi-lagi bertanya sama dirinya sendiri nih. Dia tinggalnya di Jakpus, sedangkan aku di Halim. Kok dia bisa tahu kalau aku tuh lewat? Walaupun heran dan banyak banget pertanyaan yang ada di otaknya si Arsah nih, si Arsah masih tetap lanjutin kegiatannya dia, yaitu make upin si satu gadis ini. Sesekali si Arsah tuh ngeliat ke dua gadis lainnya nih yang ada di sampingnya satu gadis itu. Yang satu itu mukanya selalu senyum dan kelihatan kayak ramah banget. Tapi yang satunya lagi, dia tuh mukanya bener-bener judes dan seringkali dia tuh melototin si Arsahnya ini. Sampai-sampai ngebuat si Arsahnya itu nggak nyaman sama pelototan yang dikasih sama satu gadis ini nih yang jutek banget itu. Kan tadi kayak suasananya tuh bener-bener hening banget kan. Nah biar nggak hening si Arsah nih akhirnya ngelontarin pertanyaan-pertanyaan lagi. Dandan sepagi ini emang mau ada acara apa? Kenapa nggak besok siang aja? Kata Mbak Arsah. Maaf ya mbak, kita ganggu. Di tempat saya mau ada pengajian akbar. Tempat kami mau kedatangan tamu wali Allah. Di situ semakin gak mudeng lagi nih si Mbak Arsah. Apakah itu Habib, ulama, atau kiai besar? Dia tuh kayak semakin bertanya-tanya gitu kan sama otaknya itu, kayak tamu wali Allah nih sebenarnya apa gitu. Dan gak masuk akal juga gitu, kayak jam 1 pagi dia minta dirias untuk acara pengajian akbar tadi. Oke, selesai si yang gadis pertama ini dirias, akhirnya si Arsah ini ngerias si gadis selanjutnya nih. Gadis selanjutnya yang dia rias itu yang selalu senyum dan kesannya tuh dia tuh mukanya ramah banget. Terus mulai ditanya lah sama si Arsah, sekolah di mana? Tapi dia itu cuman tersenyum setiap ditanya sama Arsah. Jadi dia tuh nggak ngegubris pertanyaannya si Arsah tuh sama sekali. Jadi bener-bener kayak ditanya nih, sekolah di mana? Terus dia cuman senyum doang gitu. Akhirnya karena nggak ada respon apa-apa dari si gadis kedua ini nih, si Arsah ini kayak udah stop, dia nggak ngasih pertanyaan apa-apa lagi. Terakhir dia itu dandanin ke gadis yang ketiga nih, si gadis yang paling jutek di antara mereka. Pas dia mulai rias, kayak suasananya itu langsung berubah drastis dan langsung beda gitu. Pas si Arsah mulai nyentuh wajahnya nih ke gadis yang ketiga ini, wajahnya tuh langsung kayak dingin banget gitu. Setiap diolesin foundation ke mukanya si gadis ketiga ini, foundationnya itu nggak bisa nempel, kayak minyak ketemu air gitu. Pokoknya kayak si foundationnya ini bener-bener nggak bisa nyatu gitu sama mukanya. Nggak lama, kecium bau bunga, pandan, mawar menyatu jadi super menyengat. Pas Arsah megang hidungnya, si gadis yang dirias ini langsung melototin si Arsah, terus langsung ngasih tatapan yang tajam gitu ke si Arsah ini. Di situ si Arsah langsung ketakutan ya, emang bener-bener langsung gemeteran karena emang bener-bener serem gitu kata si Arsah ini. Arsah akhirnya ngomong lagi nih di dalam hatinya, aku nggak pernah ngundang kalian ke rumah loh. Kamu yang datang sendiri minta dihias. Sekarang ayo tolong mudahin kerjaan aku supaya kalian bisa cepet pulang juga. Seketika setelah si Arsah ngomong begitu nih dalam hati, itu foundation langsung bisa dipoles walaupun ya gak begitu bagus. Pas selesai ngerias si gadis yang ketiga ini nih, akhirnya kan mereka mau pamit nih. Pas mau pamit, si gadis yang terus menerus ngomong nih, gadis yang pertama dirias tadi, dia tuh bilang, Mbak Arsah, terima kasih ya udah mau nolongin kami pagi-pagi. Kami sudah ganggu Mbak Arsah. Saya juga terima kasih pagi-pagi sudah antar rezeki ke saya. Tapi Mbak Arsah, kami belum bisa bayar sekarang. Nanti kami balik lagi. Di situ Arsah kaget pas denger mereka itu bakal balik lagi. Nggak apa-apa, bisa transfer kok. Nanti saya kirim ya nomor rekeningnya. Cuman keadaan tuh tiba-tiba kayak hening, gak ada jawaban apapun. Terus diantarlah mereka sama si Arsah sampai depan pintu. Si gadis yang pertama nih yang ngomong mulu nih dari tadi, akhirnya dia tuh bilang sesuatu lagi. Kalau lewat depan rumah saya, mampir ya mbak. Rumah saya di Karet Bifak. Di situ Arsah nggak sempet jawab dan si gadis yang banyak ngomong sama gadis yang ramah banget ini, akhirnya dia duluan nih jalan ke arah belokan gang. Cuman si gadis yang judes banget ini mukanya, dia itu jalan di belakang mereka. Pas si dua gadis ini udah mulai belok nih, si yang jutek ini tuh noleh ke arah Arsah dan senyum sinis ke arah si Arsah dan hilang di tempat gitu aja dalam sepersekian detik. Jadi pas si dua gadis ini mulai belokan nih, kan udah gak kelihatan kan sama si Arsahnya ini. Cuman si gadis yang jutek ini di belakang nih sendirian kan, dia belum belok. Cuman si juteknya ini tiba-tiba noleh ke arah si Arsah nih, noleh, terus dia senyum sinis, terus dep, dia hilang gitu aja.
Dari situ si Arsah langsung shock, dia tuh terdiam gitu aja, bengong, terus dia langsung buru-buru kunci pintunya, terus duduk di ruang tamu. Dan dari situ, si Arsah ini baru sadar kalau karet bivak yang diomongin sama si gadis-gadis itu adalah pemakaman. Gue kalau jadi Arsah juga agak ngeri gitu kan, kayak ketemu 3 roh, gue make upin roh gitu kan, make upin hantu, terus dia bilang, kalau lewat depan rumah saya mampir ya mbak di karet bivak. Ngeri gak sih? Nah dari situ si Arsah nih makin banyak lagi nih pikirannya dia nih. Jadi dari tadi aku dandanin hantu, tapi tadi nyata banget aku bisa pegang mukanya. Arsah akhirnya dari situ makin gak bisa tidur lagi, dan dia tuh memutuskan untuk menceritakan semua kejadian itu ke salah satu temennya yang bernama Mbak Evi. Di situ Mbak Evi nggak percaya sama sekali dan bilang kalau Arsah ini lagi mimpi kali. Terus Mbak Evi tuh nambahin sesuatu. Oh, mungkin lo mau dapet rezeki kali. Kayak gitu. Jadi si Mbak Evi ini kayak nggak percaya dia kalau misal si Arsah ini tadi habis riasin hantu. Di situ si Arsah masih merasa kalau dia itu nggak mimpi karena itu bener-bener real di depannya dia. Akhirnya dia memutuskan untuk cerita ke suaminya dia. Tapi sama saja si suaminya juga nggak percaya apa omongan si Arsahnya ini. Terus nggak lama si Arsahnya ini akhirnya nonton TV nih. Dan ada salah satu berita yang menyiarkan jika Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggal dunia dan dimakamkan di TPU Karet Bivak. Jadi yang dimaksud tadi nih, tamu wali Allah itu adalah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Makin merinding lah tuh si Arsah di situ. Nah, tapi menurut kalian nih, kalian percaya cerita Mbak Arsah? Atau kalian tim si Mbak Evi dan suaminya yang nggak percaya dan mengira itu hanyalah sebuah mimpi, tapi kita nggak ada yang tahu ya. Oke, segitu aja kasur hari ini. Kira-kira nextnya kita ngomongin apa lagi? Dan seru nggak sih kita kalau misalkan ngomongin paranormal experience gini? Komen di bawah aja ya. Oke, aku Hana pamit undur diri. Sampai jumpa di kakak-kakak si penelusur selanjutnya. Kasur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.